Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 12 dengan saya Devri Yogaswara. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah kerja dari praktikum dengan judul pengaruh faktor eksternal POC terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dengan tujuan siswa dapat mengetahui pengaruh faktor POC terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, pertama-tama kita persiapkan latihan bahan. Di sini bisa dilihat ya bahwa untuk wadah kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas. Di sini saya contohkan bekas minuman bir brand ya, dimana atasnya dilubangi atau digunting ya, dibuka, dan di bawahnya diberi atau dibuat lubang ya. Di sini saya menggunakan paku untuk melubangi bawahnya, dan juga bisa menggunakan wadah polybag ya, karena sampelnya atau yang nanti akan kita tanam ini jumlah sedikit, cukup polybag yang ukuran kecil saja. Mungkin bisa menggunakan polybag ukuran 15x15 ya. Nah, selain wadah ada juga media tanam atau tanah ya pada umumnya. Jika kalian tidak memiliki tanah, nah ini sudah tersedia banyak ya di pasaran yang menjual media tanam, yaitu tanah berikut campuran nutrisi yang lainnya, dan banyak berbagai macam merek. Dan tentunya ada bahan POC ya, atau pupuk organik cair, juga bisa didapatkan cukup mudah pada pasaran ya. Di sini saya mencontohkan merek Multitonic dan Frutor. Ya, kemudian di sini bisa dilihat persiapannya itu memasukkan media tanam ya, atau tanah itu sendiri masuk ke dalam wadah tanam atau polybag atau pot. Kemudian setelah dimasukkan semua, diberikan label untuk membedakan antara perlakuan pemberian POC dengan tanpa pemberian POC. Ya, dan ada juga alat, sini alat ukur ya, ada penggaris, dan ada juga alat ukur bekas takaran obat, di mana bekas takaran obat ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak pupuk organik cair yang dibutuhkan. Biasanya aturan pakainya itu menggunakan satuan mili untuk per liter air ya. Oleh karena itu kita perlu alat ukurnya. Sini saya contohkan bekas takaran obat batuk ya. Di sini juga ada ember untuk sebagai wadah melarutkan POC dengan air ya. Kemudian ada gelas ukur ya. Gelas ukur ini saya gunakan untuk membuat takaran ya pada botol bekas, dimana ini saya gunakan nanti untuk mengukur air yang dibutuhkan ya tadi ya, karena sampelnya tidak terlalu banyak ya, maka saya membutuhkan alat ukur yang
pasti ya, dimana saya cuma membutuhkan 1 liter air ya. Nanti ini diberi tanda jika sudah 100 ml diberi angka 1 dan selanjutnya sampai 1 liter ya. Kemudian di sini sudah mulai dalam tahap penanaman. Pertama-tama dibuat lubang dulu ya. Wadah itu dibuat lubang dulu, dimana lubang ini berfungsi untuk sebagai tempat biji, untuk dimasukkan biji. Nah, di sini dilakukan proses peletakan biji atau penanaman. Nah, sini juga saya mencontohkan cara pencampuran antara POC dengan air ya, dimana air yang diambil ini karena sampelnya tadi sedikit, jadi cuma membutuhkan kurang lebih 1 liter air ya. POC dituangkan ke dalam tutup botol yang biasanya sudah ada takarannya ya, atau bisa juga dituangkan dulu ke takaran bekas obat baru dituangkan ke dalam ember ya. Nah, setelah dicampur dan diaduk dan sudah merata, nah sini juga saya mencontohkan pemberian POC nya ya. Biasanya dalam satu wadah atau satu pot ini tidak memerlukan banyak takarannya ya. Sini saya mencontohkan per pot atau per wadah kurang lebih 200 sampai 220 ml, yaitu kita gunakan bekas kemasan air gelas ya. Oke. Ya, selanjutnya dalam proses pemeliharaan ya dilakukan adanya pengendalian hama, di mana hama yang kemungkinan akan ditemukan atau yang pernah saya temukan sini contohnya bekicot ya, dan ada juga kutu daun ya. Selain itu ada juga mungkin ulat daun. Selain dilakukan pengendalian hama ya, ini tugas utama dari kalian, bahwa nanti dilakukan pengukuran tinggi tanaman setelah muncul kecambah ya. Nah, di sini menggunakan penggaris. Jadi di sini untuk mengetahui tinggi tanaman antara pelakuan pemberian POC dengan tanpa pemberian POC. Nah, sini saya mencontohkan juga proses pemeliharaan yang lainnya, yaitu penyiraman ya. Biasanya penyiraman ini dilakukan cukup ya 1 atau sampai 2 kali per hari, dan di sini saya mencontohkan ukurannya itu sama ya, 1 cup kemasan gelas air atau kurang lebih 200 sampai 220 ml per tanaman atau per pot ya, atau per wadah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tahapan atau langkah kerja praktikum pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sampai berjumpa kembali dalam materi selanjutnya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.